Shalom Alahim, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, kami puji dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami pada hari ini, untuk sama-sama memperingati akan pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus, kami minta urapan-Mu turun atas kami semua di tempat ini, agar kami sungguh-sungguh dapat memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Silas Bella. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap benih firman yang ditabur pada saat ini Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk tim Presiden Worship Tuhan. Engkau urapi Tuhan, sehingga pelayanan pada hari ini sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap peralatan yang dipakai dalam ibadah ini Tuhan, Engkau urapi Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan sempurna, dengan tidak ada gangguan apapun Tuhan. Dan Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami undang kuasa Roh Kudus hadir, Roh Kudus yang pimpin, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya! Semua yang percaya katakan amin. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu
setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya-Mu Tuhan besar, pengorbanan-Mu atas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita hari ini menyanyikan kebaikan Tuhan karena pengorbanannya atas hidup kita. Mari bertepuk tangan semuanya di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
good to you and me. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Oh, God is good all the time. He is good. Amen. Kita percaya bersama dengan Yesus kita akan selalu mengalami kemenangan. Kemenangan di pihak kita karena Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh,
gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Segenap hatiku, segenap jiwaku menyembah-Mu Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau layak disembah. Amin. Amin. Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita merayakan Jumat Agung, ya, kesengsaraan Tuhan Yesus, ya. Biasa disebut dengan Via Dolorosa. Perjalanan kesengsaraan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota, disalib di atas kayu salib di Golgota.
Itulah yang dialami Tuhan Yesus Kristus. Dia menderita untuk kita sampai mati di atas kayu salib. Itu karena menebus segala dosa kejahatan kita supaya kita masuk ke dalam surga. Pengorbanan Tuhan Yesus ini luar biasa. Makanya kita juga sebagai murid Tuhan harus tidak mundur dalam menghadapi semua tantangan. Terus maju terus sampai kita selesai. Seperti katakan di dalam judul hari ini, khotbah tentang Jumat Agung ini adalah makna kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makna kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam Matius 27 ayat 45 dan 46 dan ayat 50 dan 51. Ada 4 ayat yang dibaca di sini. Ini tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah dipaku di atas kayu salib. Ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, jadi 3 jam. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya atau mati. Ayat 51. Dan inilah tabir, dan lihatlah tabir bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi 3 jam lamanya Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menderita luar biasa, dipaku, disiksa, dianiaya. Kira-kira jam 3 berseru Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan oleh Bapa. Kenapa? Karena Bapa jijik sekali melihat dosa-dosa yang dipikul Tuhan Yesus. Dosa umat manusia, dosa umat kita, umat manusia. Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib. Semua kutuk dosa dia pikul. Makanya Bapa waktu melihat Tuhan Yesus, wah, Tuhan Yesus memikul dosa yang jijik sekali. Maka Bapa meninggalkan Yesus. Bapa meninggalkan Yesus karena kutuk dosa itu. Bapa jijik melihat kutuk dosa manusia. Pada saat Bapa meninggalkan Yesus, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Mengapa Bapa meninggalkan aku? Kenapa Bapa meninggalkan Yesus? Karena Yesus memikul semua kutuk dosa kita yang jijik dan najis itu. Maka Bapa meninggalkan Yesus. Tapi Yesus berseru, Ya Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Bapa menjawab doa Tuhan Yesus Kristus yang berseru, Ya Allahku, engkau tinggalkan aku. Bapa menjawab doa Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Kristus di dalam Galatia pasal 3, 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tak ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi Yesus mati di atas kayu salib menanggung semua kutuk dosa kita supaya berkat Abraham turun kepada kita semua manusia. Berkat Abraham adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Keselamatan dalam Yesus Kristus. Kematian Yesus atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan kita umat manusia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Yesus memikul semua kutuk dosa kita di atas kayu salib dalam tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Oleh luka bilur Tuhan Yesus kita sembuh. Penyakit kita disembuhkan oleh luka bilur Tuhan Yesus Kristus. Dan Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwah dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Semua surat hutang, ketentuan hukum Taurat yang mendakwa kita bahwa kita berdosa,
dan semua ancaman itu. Yesus tanggung semuanya itu dengan memakukannya atas kayu salib. Jadi kita bebas dari semua macam kutuk, baik kutuk hukum Taurat dan kutuk apapun. Kita bebas. Tuhan Yesus paku semua itu di atas kayu salib di Golgota. Ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus telah melakukan semuanya itu, menghancurkan semua pemerintah-pemerintah iblis, penguasa-penguasa iblis. Semua pemerintahan iblis, penguasa iblis dihancurkan Yesus di atas kayu salib di Golgota, dipaku di kayu salib. Karena Yesus memberikan kemenangan di atas kayu salib. Dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Yesus mati di atas kayu salib. Dia mengakukan semua kutuk dosa, kutuk alam maut, kutuk iblis yang selalu menjatuhkan kita dalam dosa, yang bawa kita masuk neraka. Yesus pakukan semua itu di atas kayu salib di Golgota. Dalam 2 Timotius 1 ayat 10 dikatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi Yesus mematahkan semua kutuk maut. Maut adalah neraka. Ya, supaya kita beroleh hidup yang kekal, tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Itulah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia menderita luar biasa, tapi untuk kita, supaya kita selamat. Maka dikatakan di dalam Yohanes 3:13, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa menyerahkan anaknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya barang siapa yang percaya pada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menanggung semua kutuk itu di atas kayu salib di Golgota. Dia mati di atas kayu salib. Bapa menyerahkan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk dosa kita, supaya kita masuk surga. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, yaitu manusia, supaya barang siapa percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, masuk surga. Siapa saja manusia yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga, karena Yesus sudah menanggung semua kutuk dosa kita, kutuk api neraka sudah ditanggung Tuhan Yesus. Itu kasih karunia Tuhan, ya. Pengorbanan Tuhan Yesus atas kayu salib sampai mati. Bapa menghendaki anaknya mati untuk menanggung semua kutuk dosa kita, supaya kita yang harusnya menanggung kutuk dosa itu masuk neraka, kita bebas dari kutuk dosa, bebas dari neraka, kita masuk surga karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itulah kasih Allah. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Yesus menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi dosa manusia. Pengorbanan Yesus menebus kita dari kutuk dosa, kutuk Adam dan Hawa, kutuk dosa, supaya kita jangan masuk neraka, tapi kita masuk surga. Ayat 51 tadi, Matius pasal yang ke-27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi itu tabir bait Allah terbuka dari atas ke bawah. Artinya apa? Itu terbuka jalan ke surga melalui Yesus Kristus. Ya, terbuka jalan ke surga melalui Yesus Kristus. Maka dikatakan dalam Yohanes 14:6. Yohanes pasal 14:6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus waktu dia mati di atas kayu salib,
Itu tabir bait Allah terbang dua dari atas sampai bawah. Itu berarti jalan ke surga dibuka melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus katakan dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai ke rumah Bapa, ke surga, kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Yesus Kristus kita bisa masuk surga. Kita masuk ke dalam surga. Ya, hanya melalui Yesus Kristus kita masuk ke dalam surga. Berbahagialah kita yang sungguh-sungguh percaya dan terima kepada Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus bagi kita luar biasa. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, ayat 9, 10 dan 11. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Dengar baik-baik. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua lidah manusia akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua manusia. Tidak ada lagi Tuhan kecuali Yesus Kristus. Makanya kita bersyukur karena kematian Tuhan Yesus atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk dosa kita, kutuk api neraka, kutuk iblis. Ya, harusnya kita itu masuk neraka, tapi Yesus tanggung semua itu di atas kayu salib supaya kita bebas dari kutuk dosa, kutuk alam maut, kutuk iblis, kutuk neraka. Kita tanggung Tuhan Yesus supaya kita masuk surga. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, yaitu manusia, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tidak masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal, masuk surga. Karena Yesus sudah menanggung semua kutuk itu. Ajaib Tuhan. Supaya apa? Semua yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi, semua bertekuk lutut pada Yesus Kristus dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya. Ajaiblah namanya, ajaiblah namanya, ajaiblah namanya, Yesus Tuhan, Raja segala raja, pencipta semesta. Ajaiblah namanya, Yesus Tuhan, Gembala yang baik, batu karang teguh, Allah Maha Kuasa. Sujudlah padanya, sembahlah dia, ajaiblah namanya, Yesus Tuhan. His name is wonderful, Jesus my Lord. Ajaib nama Yesus, mati untuk kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada Jumat Agung ini kami merayakan tentang kematian, kesengsaraan kematian Tuhan Yesus atas kayu salib. Dari Taman Getsemani sampai ke puncak Golgota. Tuhan Yesus memikul semua kutuk dosa kami. Dia menderita sampai dipaku di atas kayu salib, memakukan semua kutuk dosa, kutuk Adam dan Hawa, kutuk api neraka, kutuk iblis, kekuatan iblis, kuasa iblis, dipaku di atas kayu salib di Golgota, supaya oleh bilur luka Tuhan Yesus kami sudah sembuh, kami masuk surga semuanya. Itu semua kasih karunia Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, sungguh baik. Engkau berkorban bagi kami. Kami yang harus menanggung semua kutuk dosa masuk neraka, tapi Engkau menanggung semua itu untuk kami, supaya kami semua selamat masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama.
makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mohon kalian mempersiapkan. Mari kita membaca tentang perjamuan kudus. Apa makna perjamuan kudus bagi kita? Dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau kita tidak makan dan minum tubuh dan darah Yesus atau perjamuan kudus, tidak punya hidup dalam diri kita. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita makan minum tubuh dan darah Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal dalam surga. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. 58, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita akan hidup selama-lamanya, masuk surga. Itulah perjamuan kudus bagi kita semuanya. Maka kita wajib mengikuti perjamuan kudus. Kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, mohon Tuhan Yesus Kristus berkati semua roti dan anggur ini. Berkati Tuhan Yesus Kristus. Mohon Tuhan Yesus Kristus urapi semua roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas, menjadi maha kudus, menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus untuk kami makan dan minum. Inilah tubuh dan darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Angkatlah daging Tuhan Yesus di tangan kananmu. Angkat cabikan-cabikan daging Tuhan Yesus di tangan kananmu. Inilah cabikan daging Tuhan Yesus yang telah dicabik-cabik oleh cambuk karena dosa, kejahatan, dan semua kejahatan yang kita lakukan. Yesus telah dicabik-cabik oleh cambuk karena dosa kita. Daging Tuhan Yesus ini akan menjadi satu dengan daging kita, supaya tubuh kita yang lemah dan sakit-sakitan menjadi sembuh dan sehat. Dan pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan, dan tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan diangkat bertemu Tuhan di awan-awan. Tuhan Yesus akan membawa kita masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, adalah nyawa Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Nyawa Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan nyawa kita. Adalah covenant sehidup semati dengan Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus akan membasuh kita dari semua dosa, kejahatan, kenajisan kita. Kuasa dari Yesus Kristus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Kuasa darah Yesus Kristus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Dan kuasa darah Yesus Kristus akan membawa kita masuk ke surga, rumah Bapa yang kudus sampai selama-lamanya. Mari kita minum darah Yesus bersama-sama. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, hosana. Angkat kedua tangan ke atas. Kita mau menerima urapan Roh Kudus. Sesudah kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita mau diurapi Roh Kudus oleh Tuhan Yesus.
supaya kita selalu penuh dengan Roh Kudus, penuh firman Tuhan. Elah pemalabakan tanah mama, angkat kedua tangan ke atas. Buka hatimu depan Tuhan Yesus. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Mintalah Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Minta Roh Kudus. Allah pemalabakan tanah mama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat kami umatmu yang berjaman kurus ini. Kami semua angkat kedua tangan kami. Kami haus rindu menerima urapan baru dari Roh Kudus. Allah pemalabakan tanah. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus. Turun memenuhi, membaptis, mengurapi kami semua dengan urapan yang terbesar yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Hosanna. Illa pamalamakan takanama, rena pamalamakan tumparama, uriasan tanama, illa panapa antara bakatuma, illa pamalamakan. Roh Kudus menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu. Roh Kudus berikan kami tenaga kuasa jadi saksi Kristus. Roh Kudus mengubah hidup kami jadi manusia lain. Illa panapa ma, rapa pamalamakan takanana darwa, illa panapa pamalamakan. Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tetap kita angkat kedua tangan kita ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu pada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan berkati jemaat Tuhan.